Kebanyakan dari mereka salah mengartikan paham tersebut. Secara global termasuk di Indonesia, perempuan sudah memiliki akses kebebasan. Jika memang agenda kalian hanya ingin mensetarakan keberadaan perempuan dan laki-laki dalam segala aspek, sekaligus menghancurkan martabat laki-laki, mending gak usah setengah-setengah, gak usah tanggung-tanggung. Bertindak lebih gila. Jangan berlindung di bawah feminisme yang kalian salah artikan. Belakangan ini, masyarakat Indonesia, utamanya para perempuan, mulai mengenal adanya paham feminisme. Banyak perempuan Indonesia, entah di media sosial maupun di sekelilingnya, menggaungkan ideologi ini. Bahkan, menyatakan diri sebagai feminis. Melihat hal tersebut, seharusnya saya senang karena perempuan mulai melek terhadap adanya kemungkinan dari tindakan diskriminasi di sekitarnya. Namun, masifnya para feminis dadakan yang muncul dan menyuarakan tentang feminisme ini memunculkan keresahan bagi saya, karena kebanyakan dari mereka salah mengartikan paham tersebut. Sepengetahuan saya sebagai awam, feminisme memiliki tujuan inti untuk mewujudkan kesetaraan gender. Paham ini pun awalnya muncul dari negara barat karena adanya ketimpangan atas hak-hak perempuan dalam mengenyam pendidikan maupun mendapatkan pendapatan yang layak dari pekerjaan mereka. Serta, pada saat itu perempuan sangat rentan menjadi korban perdagangan. Adanya fenomena tersebut membuat gerakan feminisme lahir dan sangat relevan, mengingat terbatasnya kebebasan perempuan pada saat itu. Feminisme terpecah menjadi banyak cabang, sesuai tujuan masing-masing golongan. Black feminisme, radikal feminisme, liberal feminisme, dan marxis sosial feminisme, dan masih banyak lagi. Jika menilai kembali intisari dari feminisme, saya merasa penerapan feminisme di Indonesia agak kurang relevan dan kurang tepat. Secara global termasuk di Indonesia, perempuan sudah memiliki akses kebebasan, entah dalam berpendapat, berperilaku, hak mengenyam pendidikan, maupun mendapatkan penghasilan yang cukup layak tergantung jenis pekerjaannya. Memang pada faktanya, di beberapa lini, perempuan masih mendapatkan diskriminasi. Namun, diskriminasi yang terjadi tidak melulu ataupun murni bersangkutan dengan posisi mereka sebagai perempuan. Kita perlu melihat latar belakang dari sosok perempuan tersebut, yang mana menyebabkan ia mendapat diskriminasi. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain kondisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kembali pada keresahan yang saya sebutkan di awal, para feminis dadakan cenderung mengaplikasikan paham feminisme hanya dari permukaannya saja, dan tampak menjadi ajang untuk mendapatkan pengakuan. Alih-alih menyetarakan, wacana yang dibawa oleh mereka lebih mengarah untuk mendapatkan superioritas. Hal ini yang kerap memunculkan perdebatan kusir dan berujung pada makin besarnya anggapan bahwa perempuan adalah sosok lemah yang haus pengakuan. Bagi saya, kesetaraan dalam feminisme tidak terbatas pada kedudukan, tetapi juga pola pikir dan tindakan. Memperjuangkan di sini, yang saya pahami juga tidak semata membela mati-matian, namun juga mengedukasi salah dan benar agar perempuan tidak terjatuh dalam lubang derita yang sama. Alih-alih meluruskan, feminis dadakan hanya melihat dari sebelah mata dan memanaskan keadaan. Feminis menggebu-gebu membela diri, berkata bahwa semua setara, dan merasa bangga bahwa dengan menggaungkan feminisme, seakan-akan sudah menunjukkan diri mereka bahwa mereka kuat, mereka mampu. Perempuan memang kuat, perempuan memang berdaya, bahkan tanpa pengakuan dari laki-laki. Feminis seringkali lupa akan hal itu dan bahkan menjadi lupa arah. Mereka menjadi ingin lebih dari laki-laki. Mereka yang menjadi yang paling berada di puncak. Masih banyak feminis yang menggaungkan feminisme tanpa memahami arti dari feminisme itu sendiri. Masih banyak feminis yang menggaungkan feminisme, tetapi menindas yang menjadi bagian dari mereka. Bukannya dalam usaha menyetarakan gender, tidak terbatas antara perempuan dengan laki-laki, tetapi juga antara perempuan dengan perempuan. Ketika seorang feminis berdebat dengan suaminya karena tidak diperbolehkan untuk bekerja, argumen-argumen tentang otoritas diri dan tubuh pasti akan muncul, demi memenangkan posisi sebagai perempuan dalam rumah tangga. Namun, ketika si feminis ini bertemu dengan perempuan lain yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, akan ada anggapan bahwa IRT itu membuang kesempatannya, dan si feminis ini tadi merasa lebih superior dari si IRT hanya karena ia memilih untuk bekerja. Lihat kan, di mana ceteknya pemahamannya akan tujuan feminisme itu sendiri. Hal ini makin membuat agenda yang mereka usung tidak dapat saya jalani dan setujui sepenuhnya.
Semakin mereka itu berbicara lantang di media sosial, semakin saya menyadari bahwa sebenarnya yang saya dukung adalah manusia, bukan semata karena mereka perempuan. Bagi saya, semua orang yang merasa atau mendeklarasikan diri sebagai feminis harus menyadari tujuan dan dampak yang ingin mereka ciptakan dari pergerakan mereka. Apakah mereka ingin menciptakan perempuan-perempuan yang selalu ingin diistimewakan dengan menempatkan perempuan sebagai makhluk marginal yang memiliki mental tertindas? Atau mereka ingin mengajak perempuan berpikir logis, ingin membuktikan bahwa perempuan bukan makhluk nomor 2 dan tidak bisa mengambil keputusan cerdas untuk dirinya sendiri? Saya tentu saja dengan tegas memilih tujuan yang kedua. Saya mengusung feminisme yang fokus mengedukasi perempuan dengan kemampuan berpikir cerdas, membekali diri dengan literatur atau wawasan tentang fakta-fakta dasar yang harus diketahui oleh seorang perempuan, serta menumbuhkan mental untuk bisa mengambil keputusan dengan berani, minimal, untuk hidupnya sendiri dulu. Tapi, dari keresahan tersebut, saya menyadari bahwa fenomena salah paham ini terjadi karena kita di Indonesia belum memiliki aliran feminisme kita sendiri yang tentunya akan memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada. Makin kesini, saya rasa ideologi yang lebih baik kita usung dalam menanggapi sebuah masalah adalah kemanusiaan. Kenapa? Karena dengan melihat sebuah masalah dari segi kemanusiaan, kita akan lebih netral dalam menanggapi, serta mampu memberi respon yang tidak menjatuhkan pihak lain ataupun memperkeruh suasana. Apalagi, jika kita peka terhadap kondisi sekitar, ketimpangan yang dihadapi masyarakat Indonesia termasuk perempuan, muncul karena kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang langsung tak langsung mempengaruhi mental mereka dalam bertindak. Bagi para feminis yang masih berteguh pada pemahamannya sendiri, jika memang agenda kalian hanya ingin mensetarakan keberadaan perempuan dan laki-laki dalam segala aspek, sekaligus menghancurkan martabat laki-laki, mending gak usah setengah-setengah, gak usah tanggung-tanggung. Coba jalan perempuan untuk bertindak lebih liar, bertindak lebih gila. Jangan berlindung di bawah feminisme yang kalian salah artikan. Sekian dulu podcast Paradoks untuk si pengecut yang berlindung di balik feminisme. Segala komen dan tanggapan yang tidak logis akan dimaklumi dan dimaafkan dengan sepenuh hati.